Kita lanjutkan ke pasal berikutnya, yaitu pasal 19. Di pasal 19 disampaikan di sini bahwa permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk keperluan pemeriksaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemohon atau kuasanya mengumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis, berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan dan menunjukkan kepada panitia pemeriksaan tanah A. Dan hasil kegiatan panitia pemeriksaan tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa risalah panitia pemeriksaan tanah A disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dan Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan berkas permohonan hak pengelolaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Disampaikan di pasal 20. Selanjutnya penyampaian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pasal 20 ini dibuat dalam bentuk surat pengantar yang memuat pendapat, pertimbangan, dan usulan dapat atau tidaknya permohonan dikabulkan. Dan di pasal 21 selanjutnya disampaikan di sini bahwa Menteri dapat menerbitkan atau tidak menerbitkan keputusan penetapan hak pengelolaan atas tanah ulayat berdasarkan usulan Kepala Kantor Pertanahan. Dan penerbitan keputusan penetapan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendaftaran tanah ulayat berupa hak milik. Ini diatur di pasal 23. Disampaikan di ayat 1, permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 huruf A diajukan oleh kelompok anggota masyarakat hukum adat kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dan di ayat 2 disampaikan bahwa permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat keterangan mengenai bidang tanah ulayat yang akan didaftarkan, subjek hukum kelompok anggota masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah, dan hubungan hukum antara kelompok anggota masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat. Dan permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan identitas, kemudian peta bidang tanah, kemudian bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon apabila ada. Kemudian surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang memuat informasi mengenai bidang tanah ulayat, sejarah penguasaan dan kepemilikan bidang tanah ulayat, hubungan hukum antara kelompok anggota masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat, pernyataan tidak sedang dalam sengketa, dan informasi lain yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Dan silsilah atau yang disebut dengan nama lain yang menginformasikan nama-nama anggota kelompok dan atau hubungan hukum antara anggota kelompok sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku. Di pasal 24 disampaikan bahwa permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian data yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk keperluan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemohon atau kuasanya mengumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis, berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan dan menunjukkan kepada panitia pemeriksaan tanah A, dan hasil kegiatan dari panitia pemeriksaan tanah A sebagaimana dimaksud berupa risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas.
pembahasan pasal berikutnya di pasal 25. Di sini disampaikan bahwa daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan di kantor pertanahan dan kantor desa atau kelurahan atau yang disebut dengan nama lain letak tanah selama 30 hari kalender. Kemudian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud berakhir, daftar data yuridis dan data fisik disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis. Dan apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 masih ada kekurang lengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, berita acara pengesahan dibuat dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. Dan berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 3 dicatat. Kita lanjutkan ke pembahasan pasal berikutnya, yaitu di pasal 26. Di pasal 26 disampaikan bahwa berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 3 dicatatkan penetapan hak milik atas tanah ulayat yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Kemudian di pasal 27 ayat 1 juga di sini disampaikan tentang berdasarkan alat bukti hak baru, penetapan hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak milik. Dan dalam hal berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 belum lengkap dan atau masih ada keberatan, penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai dengan catatan yang bersangkutan dihapus. Saya lanjutkan ke pembahasan di pasal 27. Di sini disampaikan untuk yang ayat 3 bahwa sertifikat hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencantumkan nama pimpinan kelompok anggota masyarakat hukum adat. Dan nama pimpinan kelompok anggota masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan kesepakatan tertulis anggota dari kelompok anggota masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Dan nama pimpinan kelompok anggota masyarakat hukum adat yang tercantum pada sertifikat hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilengkapi dengan menyebut kedudukannya sesuai dengan hukum adatnya. Pada pasal 27 ayat 6 ini dipertegas bahwa penerbitan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan insentif berupa penghapusan pengenaan tarif, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan atau penerimaan negara bukan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.